Saudara-saudari yang terkasih, kita prihatin saat menyaksikan berita atau menghadapi fakta di mana terjadi silih gesek, silih gosok, dan silih gasak karena orang terlalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan mengorbankan kesejahteraan orang lain. Karena orang terlalu tersedot oleh perasaan pribadi dan tak peduli pada perasaan orang lain. Bahkan hal ini terjadi bukan hanya di kalangan para lawan, yaitu mereka yang berseteru satu sama lain, tetapi juga di antara kawan, yaitu mereka yang biasa bersama dan bekerja sama. Yang lebih parah lagi adalah keadaan saling menyakiti, melukai, dan saling menjatuhkan itu terjadi juga di antara keluarga. Mereka yang lahir dan dibesarkan bersama-sama, yang makan dan minum dari meja yang sama. Dalam keadaan tersebut, tak ada suasana gembira dan sukacita. Yang ada hanyalah khawatir dan tertekan. Yesus bukan hanya mengajak para murid, tetapi juga memerintahkan mereka untuk hidup silih asah, silih asih, dan silih asuh. Dengan rela mengorbankan diri yang mencapai puncaknya pada pengorbanan hidup demi mereka yang dibantu, dikasihi, dan dipelihara agar mengalami damai dan sejahtera, sebagaimana dicontohkan Yesus dengan cara wafat di kayu salib demi keselamatan siapapun tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilah. Itulah hakikat kasih sejati yang merangkul dan menyelamatkan semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena kita juga menyaksikan ternyata banyak praktek silih asah, silih asih, dan silih asuh. Bahkan mewujudkannya dalam hidup kita sendiri lewat berbagai gerakan kasih tanpa batas, menolong tanpa tanya siapa yang diselamatkan, dan membantu tanpa minta diapresiasi atau publikasi. Misalnya saat terjadi bencana tsunami di Aceh, likuifaksi di Palu, gempa bumi di Lombok, banjir bandang di Wasior, Papua, tanah longsor di Lembata dan Alor, puting beliung di Kupang, dan bahkan bencana global COVID-19. Di mana ada begitu banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan diri dan energi dengan terjun, membantu korban, serta menyumbangkan materi dan memberikan dukungan hati dan budi dengan cara masing-masing, bahkan rela kehilangan nyawa. Itulah saudara-saudari, contoh-contoh kesadaran dan gerakan kasih sejati. Karena belas kasih yang diperintahkan Yesus kepada para murid untuk saling mengasihi satu sama lain. Mereka yang melaksanakan perintah Tuhan ini disebut Yesus sebagai sahabat. Setiap orang yang menjadi sahabat Yesus akan tinggal dalam kasih-Nya, sehingga ia akan mengalami sukacita penuh yang tak dapat luntur dan lebur oleh situasi dan kondisi apapun, bahkan saat nyawa menjadi taruhannya. Sukacita dalam Tuhan mengatasi segala keadaan khawatir, tertekan yang bisa membuat orang depresi. Yesus di dalam Yohanes 14:1-14 berkata, "Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga, janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu gentar." Kasih itu memberi dan memberi tanpa mengharapkan kembali. Kasih itu membawa sukacita karena membuat orang mengalami hidup terberkati. Siapa yang menunjukkan kasih satu sama lain, ia akan mengalami hidup terberkati, mengalami dipilih oleh Tuhan sebagai sahabat Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ia selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab Ulangan 32:10, Yakub menjadi kekasih Tuhan. Yakub tinggal dalam kasih Tuhan. Yakub memelihara perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan
dikelilinginya Dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Maka barang siapa melakukan kasih kepada sesama, ia akan dilindungi, dijaga Tuhan seperti biji matanya. Hingga harapan dan keinginan, kebutuhan dan kerinduan, serta mimpi-mimpinya akan dipenuhi Tuhan. Itulah sukacita penuh. Itulah dialektika kasih. Ketika kita memberi tanpa meminta, kita mendapat tanpa diduga. Ketika kita mengasihi hingga rela mengorbankan diri bagi sesama, karena demi kasih Allah, Allah menyejahterakan dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita beragama dan percaya kepada Tuhan sejak masa kanak-kanak hingga sekarang, setelah kita percaya kepada Yesus dan dibaptis sekian lama, apakah kita termasuk seorang pengikut Kristus, Katolik yang bersuka cita dengan wajah asri berseri-seri, menyinarkan kedamaian karena tinggal dalam kasih Allah, ataukah sebaliknya dengan wajah paceklik, carut marut, muram dan kusam, menyeratkan beban dan mengalami diri tertekan? Saya menyaksikan begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam Tuhan, bagaimana menghadapi malapetaka dalam hidupnya. Ketika suaminya yang dikasihi mendadak mati karena COVID. Ketika suami yang dikasihi hendak rekreasi bersama-sama, ternyata anfal dan mati seketika. Dan orang-orang ini sangat sedih, tetapi tanggapan imannya tetap hidup sebagai orang yang beriman, yang berkata, Tuhan tahu mana yang terbaik. Ataukah kita mendengar juga orang-orang yang berkata, ingat, sadar, kamu percaya kepada Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang ternyata tanda petik mengalami tak sadarkan diri, sehingga berkata dan berbuat apapun ketika malapetaka terjadi, tertekan dan khawatir hingga mengalami depresi yang luar biasa. Justru orang yang hidup dalam kasih, Tuhan berjanji mengalami sukacita penuh karena Tuhan sendiri jaminannya. Apakah kita mengalami diri sebagai sahabat Yesus yang melaksanakan perintah mengasihi satu sama lain, ataukah sekedar hanya simpatisan dan pengikut Yesus saja? Sukacita akan kita alami saat kita dipilih menjadi sahabat Yesus karena hidup dalam kasih dan melaksanakan perintah kasih itu. Tanpa mewujudkan kasih satu sama lain, tak mungkin seorang menjadi sahabat Yesus yang sejati. Tanpa menjadi sahabat Yesus, tak mungkin kita mengalami sukacita penuh. Tanpa sukacita penuh, tak mungkin kita mengalami damai sejahtera sebagai orang beragama, sebagai makhluk beriman yang percaya dan sungguh berjumpa dengan Tuhan. Dalam kasih ada sukacita penuh. Sebagai sahabat Tuhan, kita akan mengalami hidup dalam kasih dan sukacita penuh itu kalau kita melaksanakan perintahnya, mengasihi satu sama lain.